Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berlima adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Dan kami dari kelas 1E. Jadi kali ini kita akan menyampaikan materi dan menyelesaikan tugas konsep dasar IPS. Fenomena fisik atau lingkungan alam dan fenomena manusia atau lingkungan sosial. Yuk mari kita bahas. Jadi, fenomena fisik adalah fenomena yang dapat dilihat dengan mata biasa seperti gunung meletus, banjir bandang, dan tanah longsor. Terdapat 5 konsep dasar yang dapat membantu menjelaskan bagaimana interaksi dan pengaruh dari proses-proses fisik di permukaan bumi. Konsep-konsep tersebut dikenal sebagai sistem, batas, daya, keseimbangan alam, dan keadaan permukaan bumi. Bentang alam di permukaan bumi ini dipengaruhi oleh 4 unsur pokok yang saling berkaitan. Nah, keempat unsur tersebut adalah sebagai berikut. Bentang alam di permukaan bumi ini dipengaruhi oleh 4 unsur pokok, yaitu pertama, gejala litosfer, yaitu kekuatan yang ditimbulkan oleh pembentukan tinggi rendahnya permukaan bumi seperti dataran, perbukitan, daerah bergelombang, dan lembah sungai berteras. Yang kedua ada atmosfer, yaitu kekuatan yang ditimbulkan oleh udara yang menyelubungi permukaan bumi, suhu udara, kecepatan angin, curah hujan, dan iklim. Yang ketiga ada hidrosfer, yaitu kekuatan yang ditimbulkan oleh mata air yang ada di permukaan bumi seperti sungai dengan cabang-cabangnya, danau-danau, dan lautan. Yang terakhir ada gejala biosfer, yaitu kekuatan yang ditimbulkan oleh makhluk hidup berupa flora, fauna, dan manusia. Tenaga geologi endogenik. Proses endogenik berasal dari dalam bumi. Proses endogenik merupakan proses pembentukan bentang alam yang disebabkan tenaga dari dalam kulit bumi. Tenaga endogenik dengan arah vertikal mengakibatkan tonjolan permukaan bumi berupa kubah. Sedangkan tenaga endogenik yang arahnya horizontal mengakibatkan lipatan-lipatan di bumi, retakan-retakan, bahkan patahan. Proses endogenik yang berupa gerakan antara lain dibedakan menjadi 3, vulkanisme, tektonisme, dan gempa. 1. Vulkanisme, yaitu proses naik dan munculnya magma di permukaan bumi. Proses terjadinya vulkanisme dipengaruhi oleh aktivitas magma yang menyusup ke litosfer. Dalam proses ini terjadi pendinginan magma yang akan membentuk batuan. Magma adalah bahan silikat pijar dalam wujud padatan, cairan, dan gas yang berada di dalam kerak bumi. 2. Tektonisme. Tektonisme adalah perubahan letak atau kedudukan lapisan kulit bumi secara horizontal maupun vertikal. Berdasarkan kecepatan gerak dan luas daerah, tektonisme dibedakan atas epirogenesa dan orogenesa. Ketiga, gempa. Gempa adalah getaran yang dirasakan di permukaan bumi yang berasal dari dalam lapisan bumi. Pusat gempa di dalam bumi disebut hiposentrum, sedangkan pusat gempa di permukaan bumi tepat di atas hiposentrum disebut epicentrum. Gempa dapat digolongkan menjadi bermacam-macam, yaitu menurut terjadinya gempa dapat dibedakan menjadi 3. A. Gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh adanya dislokasi atau pergeseran lapisan batuan yang panjang di bumi. B. Gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena letusan Gunung Merapi. C. Gempa runtuhan atau gempa guguran adalah gempa yang disebabkan dengan runtuhnya tanah atau dinding gua. Gempa ini biasanya terjadi pada daerah pertambangan. Tenaga geologi eksogenik. Proses eksogenik dan tenaga geologi lainnya yang mengakibatkan bentukan-bentukan alam di permukaan bumi, baik proses eksogenik atau tenaga asal luar permukaan bumi. Secara umum, proses eksogenik ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama ada pelapukan. Pelapukan adalah proses penghancuran massa bantuan baik secara fisika, kimiawi, dan biologis. Kemudian yang kedua ada erosi. Erosi adalah suatu proses pelepasan dan pemindahan massa bantuan atau termaksud tanah secara alamiah dari satu tempat ke tempat lainnya oleh zat pengangkutan yang bergerak di permukaan bumi. Dari pengertian itu, ada 3 proses utama dalam erosi, yaitu tahap pengelupasan. Proses awal erosi diawali dengan proses pengelupasan oleh air hujan, di mana percikan air hujan adalah media utama dalam pengelupasan partikel dalam tanah.
Prosesnya adalah ketika butiran air hujan mengenai permukaan tanah, maka partikel tanah akan terlepas dan terlempar ke udara. Proses ini berlanjut ke proses pengangkutan oleh aliran air tanah. Yang B ada tahap penangkutan. Proses setelah terjadinya pengelupasan oleh air hujan yang menghasilkan partikel tanah adalah proses pengangkutan, di mana ketika partikel tanah terlempar ke udara, maka partikel tersebut akan kembali jatuh ke bumi akibat gravitasi bumi. Pada lahan yang miring, partikel tanah tersebut akan tersebar ke arah bawah searah dengan lereng di mana partikel tanah tersebut akan menyumbat pori-pori tanah. Percikan air hujan yang tadi akan menimbulkan pembentukan lapisan tanah yang keras pada lapisan tanah di bagian permukaan. Kemudian, ini mengakibatkan menurunnya tingkat kapasitas dan laju inflasi di tanah. Yang C, tahap pengendapan. Proses sedimentasi berlangsung ketika energi aliran di permukaan mulai menurun dan tidak mampu lagi untuk mengangkut partikel tanah yang terlepas. Proses sedimentasi tersebut terjadi sementara yang berada di lereng bergelombang seperti bagian lereng yang cekung dan dapat menampung edaran partikel yang hanyut di aliran air. Ketika hujan turun lagi, maka endapan sementara tadi akan terangkul kembali menuju dataran yang lebih rendah. Proses pengendapan terakhir ini terjadi di kaki bukit yang relatif datar, daerah sungai, dan waduk. Fenomena manusia. Manusia merupakan pusat perhatian utama dalam geografi, dalam arti segala aktivitas manusia itu turut mengubah bentuk permukaan bumi melalui pemilihan tempat tinggal dan pembangunan struktur pada permukaannya. Yang harus dipahami dari keadaan manusia di bumi dari segi populasi keanekaragaman budaya dalam hal karakteristiknya, penyebarannya, dan perpindahannya. Begitu pula tentang hal yang menyangkut pola-pola dan jaringan kerja dalam hal ketergantungan ekonomi di permukaan bumi. Oleh karena itu, fenomena manusia dapat diartikan sebagai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Lingkungan sosial adalah manusia, baik secara individu atau perorangan, maupun kelompok yang ada di luar diri kita seperti keluarga, teman, para tetangga, penduduk sekampung, sampai manusia antar bangsa yang berpengaruh terhadap perubahan dan perkembangan kehidupan kita. Lingkungan sosial bukan merupakan suatu gejala yang terjadi secara kebetulan, melainkan karena adanya hubungan timbal balik antar anggotanya, baik dalam bentuk antar individu, antar kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Dalam lingkungan sosial terjadi interaksi sosial. Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dalam hubungan tersebut perilaku atau tindakan seseorang akan mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki perilaku atau tindakan individu yang lain atau sebaliknya. Dalam interaksi sosial terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama, imitasi merupakan proses atau tindakan meniru orang lain. Yang kedua, sugesti merupakan pengaruh yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Yang ketiga, identifikasi merupakan menyamakan diri terhadap orang lain yang ditiru. Keempat, simpati merupakan rasa tertarik seseorang terhadap seseorang lainnya, baik individu maupun kelompok. Yang kelima, empati merupakan rasa yang dimiliki individu yang terpengaruh oleh orang lain. Interaksi sosial pada umumnya berfungsi untuk mengembangkan potensi diri maupun kepribadian setiap individu di lingkungan sosial, di mana manusia dituntut untuk mengikuti norma-norma yang berlaku sehingga setiap individu berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Hubungan fenomena alam dan fenomena manusia. Hubungan timbal balik manusia dengan alam sangat ditentukan oleh kemampuan manusia dan alam sesuai karakternya masing-masing. Keduanya memerlukan hubungan timbal balik secara berkelanjutan. Melalui pengelolaan lingkungan hidup secara bijaksana, selain dapat menyelamatkan dan melestarikan lingkungan hidup, juga dapat menjamin kebutuhan dan kemakmuran umat manusia itu sendiri. Oleh karenanya, disadari atau tidak, keseimbangan dalam lingkungan kehidupan manusia dan lingkungan alam dapat terganggu karena ulah manusia itu sendiri. Melalui Al-Quran, ajaran Islam, dan pengetahuan lingkungan hidup dapat dipupuk hubungan timbal balik
atau komunikasi agar manusia dapat saling mengerti, baik bagi dirinya maupun terhadap alam sekitar, sesuai dengan amanah Sang Pencipta, di mana tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya dapat dilihat dari keserasian dan keseimbangan yang luar biasa dalam pelaksanaan sunnatullah atau hukum-hukum alam. Sekian, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami tentang pembelajaran fenomena manusia dan fenomena alam. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Zafira Khairunisa dan rekan-rekan saya. Saya Faiza Fitriani. Saya Dea Amanda Putri. Saya Skihana Syahidah. Saya Raihan Chandra Gumelar. Sekian dari kami ucapkan terima kasih, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.